Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-67 ini didukung oleh para pemain Haryoko sebagai Ki Gunung, Herman sebagai Ki Wulung, Wenda Lubis sebagai Kembang Joyokusumo, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di dalam goa tritip itu amat menyeramkan. Tak ada cahaya yang masuk dalam goa
Selain dari sebuah lubang sebesar kepala manusia di langit-langit goa, hanya itulah satu-satunya sumber cahaya yang bisa memasuki ruangan goa itu. Ki Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala setelah Ki Kunuk menyampaikan apa yang telah terjadi di Gua Tritip sehubungan dengan kehadiran Aji Sukmo. Ki Wulung mengangkat wajahnya dan memperhatikan sahabat karibnya dengan mata berkaca-kaca. Memang cucumu sering kemari, Wulung. Sejak ia belum bisa melakukan apa-apa, ia sudah ingin datang kemari. Tetapi aku mengusirnya dengan maksud agar ia izin kepadamu. Dan kau telah memberikan semua ilmumu kepadanya. Wah, aku kaget sekali ketika tahu bahwa ia mampu menahan apa yang telah kuserahkan kepadanya. Wah, aku tidak menyangka bocah sekecil itu mampu menahan serangan-seranganku. Aku mengenakan getaran suaraku. Ia juga mampu menahannya. Bahkan lambaran ilmu sapuan badai ada dalam dirinya. Apakah kau telah mengajarinya sepenuh hatimu, Wulung? Bocah sekecil itu sudah kau ajarkan dengan berbagai ilmu, begitu? Maafkan aku, Ki Kunuk. Maafkan aku. Kakang tahu bagaimana bandel dan kerasnya cucuku. Ia menuntut dan selalu menuntut. Bahkan aku tak mampu melakukan apa-apa ketika ia mengajakku berkelahi. Ia menjajal semua kemampuanku. Dan anehnya, tak satu pun pukulanku dapat bersandar dalam tubuhnya. Aku ingin mencobanya menampar atau menendang. Tetapi ia bisa berkelit dan terus berkelit. Apa yang kau alami, ternyata aku alami juga, Wulung. Cucumu memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, di sini pun aku tidak pernah memberikan apa-apa. Kubiarkan ia mencuri ilmu-ilmuku dengan mempelajari sikapku yang tetap duduk bersila di sini. Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu. Ia selalu datang dan datang kemari. Tetapi aku tidak mengizinkannya belajar silat di sini. Jadi, Kakang Kunuk tidak mengajari cucuku ilmu gaib. Bagaimana aku bisa mengajarinya? Tanpa memberikan kepadanya pun ia telah mampu membaca apa yang kulakukan. Aku sendiri heran pada anak itu. Ia bandel sekali. Cucuku sangat bandel. Tetapi bocah itu lebih bandel lagi. Apa yang dilakukannya sungguh menakjubkan. Sehingga aku pun berani menjanjikan kepadanya bahwa ia boleh datang kemari apabila ia sudah ada izin kepadamu. Dan ia bertekad untuk latihan kepadamu dengan sepenuh hatinya. Dan ia kemari, ia juga menanyakan tokoh-tokoh petualang di tanah Jawa ini. Nah, ia menunjukkan segala sesuatu yang ia dapatkan. Ia membawa kemari berbagai macam pusaka yang ia peroleh dari tempat-tempat yang wingit. Kakang Kunuk, apakah saat ini kau masih menyimpan pedang Kangkam Kembaran? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Kunuk tidak segera menjawab pertanyaan Ki Wulung. Dia memejamkan matanya. Lalu nampaklah sinar yang memancar di sekitar kepalanya. Dia memandang Ki Wulung dengan tatapan mata dingin. Sorot matanya amat tajam, bagaikan memiliki nyala api yang berkobar. Tetapi sinar itu penuh dengan kuasa untuk mempengaruhi sahabat karibnya. Haji Wulung,
Apakah kau ini belum tahu siapa diriku? Aku tidak pernah akan membiarkan satupun pusaka tinggal dalam diriku. Setelah aku mengambil keputusan untuk berdiam diri di sini. Nah, sampai saat ini, aku tidak pernah menyimpan secuil pun senjata pusaka. Kembaran pedang Kakang itu telah kubuang ke laut dan tidak mungkin dipanggil lagi. Oh, kau buang ke laut, Kakang? Ya, aku telah membuangnya ke laut. Nah, mengapa kau cemas dan pucat seperti itu, Adi Wulung? Ada apa? Kakang Kuno, aku khawatir apabila cucuku menyelam ke dasar laut dan mencari pedang yang kau buang itu, Kakang. Itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab yang kubuang ke laut hanyalah kembaran pedang Kakang. Sedangkan yang asli ada di tangan Kitayu. Apa, Kakang? Pedang Kakang yang asli ada di tangan Kitayu. Ya, benar. Pedang Kakang yang asli saat ini sedang dipinjam oleh Kitayu. Dialah yang membawa pusaka itu. Aku juga tidak tahu dari mana ia memperoleh pedang itu. Kalau begitu, dialah yang mencuri pusakaku. Dialah yang mencuri milikku. Jangan sembarang menuduh, Adi Wulung. Kau tidak boleh mengotori mulutmu dengan kenajisan. Jangan mengumbar amarah di dalam bibirmu. Kitayu itu orangnya baik. Ia tidak akan pernah mencuri. Tetapi pedang milikku pun ternyata diambil orang dan diganti dengan senjata palsu, Kakang. Coba sekali lagi kau katakan kepadaku. Apa tadi? Apa? Pusakamu hilang. Kau mendapatkan sebuah pusaka palsu. Begitu? Tunggu. Apa kau yakin, Adi Wulung? Apakah kau percaya bahwa pusaka yang kau miliki itu sejak pertama memang asli? Coba, sadarkah kau akan hal ini? Jangan sembarangan menuduh sesamamu. Itu fitnah namanya. Kau tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gara-gara fitnah, maka dunia ini menjadi bencana. Dan aku tidak ingin melihat bencana itu timbul di antara kita. Di antara orang-orang yang pernah bersahabat. Sudah. Percayalah bahwa Kitayu tidak mencuri pusakamu. Bagaimana ia tidak mencuri? Aku menerima pedang Kakang dari Kembang Joyokusumo. Artinya pusaka itu adalah asli. Dan sekarang Kitayu yang memegang pusaka itu. Artinya dialah yang menggantikan pusakaku dengan pusaka yang tidak asli. Ia membuat tiruannya lalu menukarnya. Karena aku tidak pernah memanfaatkan pusaka itu. Wulung. Sekali lagi kukatakan kepadamu, ya. Janganlah kau menuduh sesamamu. Jangan. Sekali-kali jangan. Syakwa sangka, fitnah, dan tuduhan itu adalah sumber malapetaka yang ada dalam hidup manusia. Kau harus memahami hal itu, Wulung. Tetapi Kakang, aku sungguh tidak bisa menerima. Aku tidak akan memaafkan apabila dia benar-benar mencuri pusakaku. Aku malu di depan cucuku, Kakang. Malu? Kau malu? Ya. Malu pada siapa, Wulung? Malu tentang apa? Tidak ada yang pernah mempermalukan hidup kita apabila kita tidak pernah mempermalukan diri sendiri. Kau jangan ngomong sembarangan, Wulung. Kita ini sama-sama pernah malang melintang di rimba persilatan.
Jadi hati-hati jika kau berbicara. Aku malu pada cucuku, Kakang. Kakang Kuno tahu sendiri bagaimana sifat dan watak dari cucuku. Haji Sukmo itu bukan sembarangan anak. Ia selalu ingin tahu apa yang ingin dilakukannya. Dan ia selalu ingin mencoba setiap ada masalah-masalah baru. Ya, itulah kelebihannya. Dan aku telah menyerahkan pusakaku kepadanya. Lalu ia ingin membuktikannya. Nah, ketika ia memegang pedang Kakang palsu. Oh, aku malu, Kakang. Pedang itu berantakan. Ki Gunuk kembali memperhatikan sahabat karibnya dengan hati berdebar-debar. Dia tahu kegetiran dan keperihan hati Ki Wulung yang merasa tertipu dan merasa telah dikhianati oleh sahabatnya. Tetapi Ki Gunuk mencoba untuk meluruskan duduk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ki Wulung. Wulung, Kitayu belum tentu mencuri pusakamu. Janganlah sekali-sekali kau menuduhnya. Kalau kau ingin membuktikan apakah pusakamu asli atau palsu, kuharap kau memanggil Kembang Joyokusumo kemari. Panggillah dia dan tanyakan kepadanya apakah ia memberikan kepadamu pusaka yang asli. Kalau tidak, janganlah sekali-kali kau menuduh dan memfitnah. Sekali kau melontarkan tuduhan dan fitnahan, akhirnya kau sendiri yang akan celaka. Sebab orang-orang di sekitarmu akan menjadi musuhmu. Dan kau akan tersudut dan tidak mempunyai kawan lagi. Setelah kau tidak mempunyai kawan lagi, lalu apa yang bisa kau lakukan, Wulung? Apa coba? Ya, baiklah Kakang Kuno. Kalau kau tidak setuju aku menuduh Kitayu, baiklah. Aku ingin membuktikan kepadamu bahwa Kitayu memang mencuri pusakaku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan aku akan membuktikan kebenaran itu di depan matamu supaya kau percaya bahwa Kakang Tayulah yang mengambil pusakaku yang asli. Ya, baiklah. Tapi hanya satu hal yang bisa kau lakukan untuk menemui Kembang Joyokusumo. Kau harus segera menemuinya dan panggillah dia. Panggillah dia kemari. Panggillah. Dan kalau kau merasa diberi kekuasaan untuk memegang pusaka itu, maka pusaka itu akan kembali kepadamu atau kepada anak cucumu yang berhak mewarisinya. Ayo, panggillah. Tentu saja kau tidak lupa untuk memanggil tokoh sakti itu. Kembang Joyokusumo akan hadir kemari apabila kau mampu menembus ke langit-langit gua ini. Nah, keluarlah melalui langit-langit gua itu. Lihatlah di sana, hanya ada satu lubang sebesar kepala kita. Keluarlah lewat langit-langit gua itu dan panggillah Kembang Joyokusumo. Dan panggillah Kembang Joyokusumo kemari. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya. Ki Wulung tidak menjawab pertanyaan dan perintah Ki Gunuk. Ki Wulung hanya diam dan bersedekap, duduk bersila. Bibirnya gemetar dan komat kamit membaca mantra. Dia mengerahkan ajian sapuan badai, di mana dia merasakan ujung-ujung kakinya terasa dingin sekali, lalu menjalar ke lututnya, ke pusarnya, ke dadanya, dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasakan dingin dan ringan, dan akhirnya dia pun hilang, lenyap dari hadapan Ki Gunuk. Aku tidak akan
membiarkan benda yang berharga yang kau berikan kepadaku menjadi sia-sia. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri milikku yang telah kau berikan kepadaku. Kembang Coyokusumo, ku minta kau sudi hadir kemari. Aku ingin bertanya kepadamu tentang masalah pedang Kangkam itu. Datanglah, datanglah, datanglah. Mengapa kau memanggilku Wulung? Mengapa? Adakah yang dapat kubantu? Ki Ageng Kembang Coyokusumo, aku mohon kejelasan kepadamu. Sewaktu aku kecil, aku telah menerima pusaka pedang Kangkam dari tanganmu. Dan pusaka itu kusimpan dengan baik. Kupelihara sebaik-baiknya agar jangan sampai orang lain memanfaatkan untuk kejahatan. Dan setelah tiba waktunya, aku punya wiji pinile, memiliki keturunan yang baik. Aku pun rela menyerahkan pusakamu itu kepadanya. Akan tetapi, aku malu sekali, sebab pusaka itu ternyata palsu. Kau telah tertipu, Wulung. Apa yang kau lakukan itu ternyata kebodohan. Siapapun yang telah menerima pusaka pedang Kangkam, ia harus memanfaatkan dan menggunakannya sebaik-baiknya. Tetapi kau telah mengabaikan benda yang berharga itu, sehingga kau jangan sakit hati apabila ada orang yang menghendakinya dan memanfaatkannya. Kau jangan sakit hati, Wulung. Apa Ki Ageng? Jadi benar, pusaka yang kuterima itu palsu, Ki Ageng. Aku tidak akan pernah memberikan sesuatu yang palsu kepada orang. Lebih-lebih orang yang jujur seperti kau. Akan tetapi, karena kau tidak memanfaatkan pusaka itu, maka ada orang lain yang memanfaatkannya. Ada seseorang yang memanggil pusakamu. Ki Ageng Kembang Coyokusumo. Ki Ageng Kembang Coyokusumo. Benarkah yang kudengar? Aku tak salah mendengar kata-katamu. Tidak ada satupun yang salah yang kau dengar dan kau rasakan. Ya, memang begitulah. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu telah ada di tangan kita ini. Ia telah menyimpannya sebaik-baiknya dan memanfaatkannya untuk pergi ke medan laga. Kalau pedang Kangkam yang asli itu tetap ada di tanganmu, maka ia tidak akan pernah berguna. Karena kau sehari-hari memegang wayang kulit dan mengukur-ukur tanah untuk kau jadikan taman. Maafkan aku. Maafkan aku, Ki Ageng Kembang Coyokusumo. Aku telah melakukan kesalahan yang besar. Maafkan aku. Ampuni aku, Ki Ageng. Tidak ada yang dimaafkan. Tidak ada yang perlu diampuni.
Sebab di antara kita tidak ada yang salah. Kau melakukan apa yang baik, dan Tayu pun melakukan apa yang baik. Untuk itu, kau harus ikhlas. Kau harus rela. Suatu ketika, dari anak cucumu akan memegang pusaka itu. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Ki Wulung? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.